Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garlip Podcast memberikan informasi ke seluruh negeri. Sobat Garlip, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya di Garlip Podcast edisi 2 Mei 2024 dengan saya Nolaila Yuliani. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan seorang pegiat literasi, budayawan, juga seorang pengajar di SMA Negeri 4 Berau. Beliau adalah Bapak Surya Dharma. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Kurang sehat Bu, perubahan cuaca ekstrim. Ya luar biasa. Jadi agak terombang-ambing ya keadaan ini. Iya, seperti mabuk di atas gelora. Sedap. Memang ada auranya ini sudah, budayawan ini. Jadi Bapak Surya Dharma ini merupakan salah satu pengajar yang berprestasi. Beliau punya banyak karya. Setahu saya itu ada kurang lebih 10 buku yang ada nuansa lokalnya, berbahasa Berau dan lain sebagainya. Jadi betapa kami bangga ternyata SMA 4 itu punya seorang budayawan yang namanya tuh di Kabupaten Berau bisa diperhitungkan lah, seperti itu. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan dulu, kenalan dulu. Kenalan Bu. Bisa dikenalkan dulu karir Bapak gitu hingga akhirnya kita di sini di SMA 4 gitu. Karir yang mana ini? Karir mengajar. Oh, karir mengajar. Kalau saya mengajar, kalau CPNS-nya mulai tahun 2001. Karena SK saya pengangkatan itu 30 Desember 2000. Saya di SMA 4 ini dulunya yang bernama SMA Plus. Saya pindah ke sini September 2009. September 2009 gitu. Ya kemudian dulunya sih mengajar. Banyak dulu pelajaran yang saya ajar di awal-awal masuk di sini karena dulu kan kita masih pakai kurikulum apa dulu ya? KTSP kan. KTSP ya. Pelajaran kita dulu ada pelajaran tambahan itu seperti ISP, TOEIC, TOEFL dan bahasa Inggris sendiri gitu. Jadi kebetulan saya mulai 2010 diminta untuk membina atau mempersiapkan anak-anak yang lulusan SMA 4 dulunya itu harus punya sertifikat TOEIC dan TOEFL gitu. Jadi ya termasuk terakhir itu tahun 2017 kalau tidak salah terakhir itu. Iya, 2017. Ya selain itu ya kalau berkarirnya saya itu sebenarnya lebih dikenal ini sih guru seni gitu. Iya. Padahal saya basicnya kan guru bahasa Inggris gitu. Cuma karena hobi aja gitu, seni gitu. Jadi saya dulunya rajin menulis kayak naskah drama gitu. Kalau di sekolah lama saya dulu di SMA 3 Berau itu, saya bikin naskah drama kemudian tuh dibuat operet gitu. Nah, kalau dulu saya bikin naskah itu buat diterbitkan dalam bentuk panggung gitu. Kalau di sini saya tidak punya panggung gitu. Jadi panggung saya itu dalam bentuk tulisan saja gitu. Betul. Jadi saya memanggungkan karya saya itu dalam bentuk tulisan gitu yang dibukukan. Alhamdulillah mulai 2017 saya mulai membukukan karya-karya yang saya dulu gitu. Iya. Yang pertama itu yang ini, kertas kumal di bawah meja. Alhamdulillah buku itu sampai sekarang saya masih dapat royalti gitu. Luar biasa. Itu yang paling banyak laku bukunya di luar gitu. Jadi bisa dibilang Bapak ini orang seni yang berkodok guru kayaknya Pak ya?
Ya kayaknya guru tuh kayak selingan ya. Iya kan? Bapak banyak bisanya gitu. Musik bisa, nulis bisa, dan lain-lain. Jadi kalau bisa dibilang Bapak ini guru senior di SMA 4, yang dulunya kita SMA Plus ya Pak? Iya. SMA Plus. Jadi kalau saya lihat berarti Bapak bisa merasakan dong apa perubahan apa gitu yang dirasakan di SMA 4. Budaya apa sih yang kira-kira mulai luntur dan kayaknya harus ditingkatkan lagi? Budaya sebenarnya budaya apa ya? Budaya luntur ini bukan masalah di sekolah kita juga. Sepertinya di sekolah lain, di tempat-tempat lain juga perubahan ini adab dan akhlak siswa itu. Kan banyak keluhan itu di media sosial itu rata-rata itu mengeluh dengan siswa yang susah diadabkan, diakhlakkan gitu. Ya mungkin bisa saya katakan juga itu merupakan faktor dari akibat COVID-19 kemarin juga sih itu. Iya. Bisa berdampak secara berkelanjutan yang mungkin kalau menurut saya sih mungkin ada sekitar 6 tahun atau 9 tahun gitu baru usai dampak dari COVID-19 itu sendiri gitu, dari perubahan sikap dan akhlak siswa itu. Karena selama dalam proses COVID belajar per COVID itu kan online itu kan mempengaruhi juga anak-anak itu. Karena kita seolah-olah kalau kita mengajar itu di online itu kita hanya mengajarkan ilmu. Nah, sementara kadang kalau saat kita mengajar tuh kan ditinggal tidur ya kan. Nah di situ kan kita mau menegur kemana kita tahu. Kadang mereka lebih pintar dari kita ngedit apa tampilan monitor itu kan bisa diedit mereka jadi seolah-olah mereka masih hadir. Iya. Padahal cuma gambar aja yang dihidupkan gitu kan seolah-olah bergerak. Nah itu juga jadi apa ya susah gitu nah untuk menjadi permasalahan kita selama ini masalah adab akhlak siswa kepada guru, kepada orang tua gitu. Kadang dosa itu masalah sholat saja juga dijadikan apa ya? Semacam kayak beban hidup gitu. Padahal kewajiban gitu. Jadi mungkin itu Bu yang kendala kita itu rata-rata ya masalah adab siswa ini gitu. Akibat secara umum afektif mereka mengalami penurunan gitu. Jauh kayak terjun bebas. Jadi kita dari nol lagi nih harus mulai merangkak lagi ini lagi Pak ya. Menurut saya bukan dari nol Bu, dari minus berapa gitu. Bahkan dari minus. Dari minus. Kalau dari nol tuh masih mending nah. Minusnya ini gitu, sudah berakar gitu. Ibaratnya yang minus tuh kayak di atas meja gitu. Mau naik-naikan gini. Ini sudah di bawah meja sekali gitu. Nah. Jadi kayak apa ya? Kalau saya bikin judul kemarin di buku saya Kertas Kumal di Bawah Meja itu, ya itulah sebuah misteri. Begitu orang menafsirkan sesuatu yang di bawah meja itu gitu. Itu yang menjadi persoalan kita bersama, sesuatu yang misteri yang kita sendiri sebenarnya nggak tahu untuk diapakan gitu. Iya, kita harus gimana gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, Bu. Oke. Kemudian kira-kira peran kebudayaan dalam lingkungan sekolah itu gimana ya? Untuk minimal bisa lebih mengangkat lebih baik lah kayak gitu. Iya, kalau peran sekolah sih sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang kan kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah, jadi melalui kegiatan P5 itu kan kita bisa menanamkan kembali cinta produk dalam negeri, yang unsur kearifan lokal, kemudian apa kayak budayanya, tari-tariannya, bahasanya juga kan, dan hal-hal lain yang berbau lokal gitu. Mungkin dari itu mulai kita berusaha bangkit gitu menggalakkan keinginan siswa untuk mencintai di mana dia berada gitu. Betul. Budaya sendiri dulu lah ya mau dicintai kayak gitu. Ya kadang saya tuh apa ya kalau olok-olokan kan anak-anak sekarang tuh lebih banyak ke ini apa kayak ke Korea-Koreaan gitu. Nah,
Jadi saya pikir kalian itu hanya melihat yang mudik itu trennya aja, gayanya aja, tapi hidup berapa ya, berkompetisi seperti orang Korea itu susah saya bang. Yang kalian tiru kan hanya itu penampilannya, gayanya, modisnya, fashionnya gitu. Tapi ketika berkompetisi seperti orang Korea yang kita tahu mereka lebih giat lagi daripada orang Jepang gitu. Betul. Itu yang mereka tidak sanggup gitu. Belajar sampai sore aja sudah mengeluh. Saya bilang kalau orang Korea itu malah sampai jam 10 malam, kan? Jam 10 malam. Iya. Di rumah lagi masih mengerjakan tugas lagi gitu. Ini sekolah sampai jam 3:30 aja mengeluh gitu. Masuk jam 7 mengeluh. Sementara kalau orang-orang Korea itu kan yang kita lihat kan yang bagus-bagusnya, yang enaknya aja, yang keren-kerennya aja. Tapi kan untuk menuju ke yang profesional, yang keren itu kan perlu proses gitu. Itu yang mereka tidak mau. Maunya instan. Dipikir kayak rendam merebus mie aja gitu. Serba instan. Merebus aja Pak perlu usaha, Pak. Perlu usaha nunggu 2-3 menit baru ngembang. Kan? Juga enggak langsung juga itu. Oke, peran kebudayaan. Kemudian mengenai kebudayaan lagi Bapak. Adakah upaya yang Bapak lakukan selama mengajar gitu agar meningkatkan anak-anaknya lebih mengenal Berau, Banua dan lain sebagainya? Ya, kalau saya sendiri mungkin agak beda dengan guru lain, termasuk guru bahasa Inggris lain. Saya selalu menyampaikan dengan anak-anak, kalian belajar dengan saya. Kalau saya ngajar bahasa Inggris, kalian tidak akan pintar berbahasa Inggris, tapi berbahasa Banua, Berau gitu. Oh iya. Karena saya suka ngocol di dalam kelas tuh pakai bahasa Berau gitu. Nah terus kemudian kalau upaya saya dalam bentuk akademiknya, misalnya kalau menulis, misalnya kan ada yang di materi kelas 11 tuh ada legenda, dongeng gitu. Itu saya gunakan cerita-cerita sendiri gitu. Cerita saya yang saya buat sendiri, yang saya tulis sendiri. Kadang saya suruh terjemahkan lagi dengan anak-anak, saya ambilkan dari kutipan atau petikan dari cerita saya, dari buku saya itu yang mengandung unsur lokal itu. Kemudian juga mereka saya buat bagaimana mereka juga bisa menulis seperti saya gitu. Misalnya begini. Saya kasih contoh misalnya cerita Bukit Berbunga, asal mulanya gimana gitu. Nah mereka juga saya suruh gitu, misalnya buat asal mula jembatan gantung Sambaliung gitu. Misalnya kenapa jadi mereka suruh buat sendiri gitu. Misalnya apa itu yang jalan di misalnya asal mula Muara Bangun gitu. Jadi mereka saya giring untuk membuat sebuah cerita yang masih bagaimana mengulik daerah mereka sendiri gitu. Betul. Setidaknya orang-orang yang tidak mengenal suatu tempat di Berau itu mereka bisa tergugah untuk mencari tahu gitu apa sih yang ditulis itu gitu. Seperti itu misalnya Bu. Saya kasih contoh itu. Jadi bagaimana siswa itu bisa membuat cerita, bukan mengambil cerita dari luar gitu. Jadi mereka membangun cerita, mengangkat cerita, ide ceritanya itu dari lokal sendiri, dari tempat sendiri gitu. Kearifan lokalnya bermain gitu ya. Jadi Bapak ini bisa menyisipkan anak-anak menjadi lebih kreatif dan menjadi penulis seperti Bapak seperti ini. Diarahkan ke sana Pak kayaknya. Sepertinya. Karena yang seperti Bapak nih agak langka Bapak. Ya itu. Totalitasnya dalam berkarya gitu. Bersedia menjadi narasumber kan ketika P5 kemarin kelas 10 tari tradisional kah? Iya. Ya, jadi Bapak nih nulis bisa, nari bisa dan lain sebagainya. Dan ya sekali lagi saya bisa katakan kami cukup bangga lah, sangat bangga malah dengan adanya Bapak di SMA 4 ini bisa menebarkan aura-aura positif mengenai konten lokal, Banua dan lain sebagainya. Terakhir Bapak, adakah tips agar bisa berkarya dengan konten lokal gitu? Tips-tipsnya?
supaya bisa kayak Bapak juga? Ya itu tadi yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa kita mencoba sesuatu yang baru, misalnya yang sederhana saja yang di sekitar kita, bagaimana kita mengulik suatu suatu tempat, misalnya makanan gitu yang kita olah. Saya kalau saya ngasih anak-anak bikin cerita kayak legenda gitu, saya buat alurnya. Jadi prosesnya tuh begini-begini. Jadi mereka juga akan meniru seperti itu. Misalnya langkahnya ini, berarti kita harus ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Pak, akhirnya pada suatu titik yang ingin kita kenalkan itu, yang ingin kita ceritakan gitu. Ya seperti tadi yang saya bilang, bagaimana kita menulis misalnya cerita Muara Bangun. Gitu, misalnya Sungai Buntu seperti itu, ya kita anak-anak kan lewat-lewat aja gitu. Ya, mana mereka mikir ini apa ya. Coba kamu angkat dari cerita itu, saya bilang berdasarkan contoh cerita yang saya buat ini, saya bilang gitu. Jadi saya seperti buat semacam pola dari sebuah cerita itu, saya bikin pola. Jadi mereka itu mengikuti pola-pola yang saya buat gitu. Nah, jadi secara mudah nanti mereka tidak terlalu berpikir bagaimana alurnya. Mereka sudah tahu harus bagaimana itu, karena saya sudah buat pola. Jadi mereka tinggal mengikuti aja. Tinggal menyebutkan nama, tempat, kemudian jalannya bagaimana, deskripsi bendanya bagaimana, dari situ bisa dibuat. Jadi sekali lagi, kalau tipsnya itu ikuti aja pola yang sudah ada gitu. Jadi saya bilang jangan takut sama, karena setiap kepala orang itu kan ide boleh sama, tapi isi kepala orang dan tangan orang pasti beda. Ya, eksekusinya beda juga ya, Pak. Itu saja yang menjadi pola dalam sebuah cerita gitu. Begitu juga saya misalnya kayak membuat saya misalnya aransemen musik gitu. Yeah. Aransemen musik saya itu kalau misalnya lagu itu sama semua sebenarnya pola yang saya buat gitu. Pukulannya, ketukannya sama. Misalnya lagu apa aja, misalnya yang temponya tinggal mengatur tempo gitu. Iya sama juga, cuma pola yang saya buat sudah kayak semacam pakemnya gitu. Iya. Kayaknya ini pasti aransemen saya gitu. Jadi kalau orang mungkin bisa meniru gitu, tapi ada pola yang tidak bisa dibuat orang gitu. Jadi pola yang saya buat sendiri itu akan membedakan dengan pola yang penulis dulu, kemudian yang aransemen yang dulu gitu. Mungkin itu Bu dari saya. Oke, sangat menarik karena banyak upaya Bapak agar tetap lestari lah benua ini, dan juga gimana sekolah melahirkan siswa yang seperti Bapak punya karya. Harapannya nanti bisa membanggakan Berau lah ya Pak ya, dari SMA 4 ini melalui campur tangan Bapak diantaranya. Amin. Oke. Kiranya demikian podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak untuk kehadirannya, sudah bersedia diundang di sini sharing informasi mengenai konten lokal. Semoga Bapak bisa lagi, kami tunggu karyanya lagi Bapak. Asik. Oke. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam.